Oke guys, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau nunjukin dan jelasin project e-commerce. Jadi di sini kita buat pakai React.js. Kenapa kita di sini pakai React.js supaya nanti kita pas misalnya kita mau pindah ke halaman lain, dia itu nggak ada reload dari sininya. Dia reload emang udah di halaman itu aja. Terus dia lebih cepat. Sini aku mau jelasin mulai dari homepage-nya ini. Apa namanya? Di sini kan aku mau jelasin mulai dari homepage, detail produk sampai keranjang otomatis update. Jadi kalian tetap di sini buat perhatiin aku. Di sini aku sekalian buka sama VS Code-nya. Bagi dua layar. Pertama kita ke dalam FJS dulu. Bentar. Semoga kalian kelihatan. Di sini kita tuh ngatur semua halaman dan routing. Nih, kalian lihat kan di sini. Jadi kita routing halaman dan routing, aku import navbar, homepage, produk, details, cart, dan footer. Jadi sebelumnya kita tuh ngebuat komponennya dulu. Seperti kalian lihat di sini aku udah buat cart JSX, terus baru aku import ke dalam FJX. Nah di sini kenapa aku pakai recruiter DOM supaya kalau kita pindah halaman itu nggak dari reload dari sininya. Terus mana ya? Nah di bagian ini ini kan ini ding. Ini buat homepage. Ini rote buat homepage, ini buat produk detail. Terus yang terakhir ada buat card. Card itu maksudnya di sini tuh ranjangnya nih, maksudnya keranjangnya. Nah, jadi navbar sama footer tuh aku taruh luar root biar muncul di semua halaman. Jadi nggak aku taruh sini. Gitu. Ntar coba kita beralih ke navbar. Di sini. Di bagian navbar ini, nih kalian di sini lihat. Di sini kan ada nama toko. Navbar kelas name brandnya shopping kan. Terus ini juga ada menu home sama products. Terus ada icon keranjang, ini icon keranjang tuh yang ini. Terus ada jumlah barang di keranjang nih, cart count, jumlah barang yang ada di keranjang. Kayak coba aku cobain ya. Terus aku tambah di sini. Aku udah tambahkan. Nah, dia muncul. Jadi jumlah keranjang itu cuma ada satu. Coba aku tambah lagi di sini tambah. Jadi ada dua. Oke. Jadi tuh kalau misalnya usernya nambah barang, angka di keranjang ini tuh nambahnya otomatis. Sekarang coba kita beralih ke homepage CSX. Nah, jadi di homepage ini kan ada dua komponen. Dia tuh ada hero sama product list. Ini kan. Nah, jadi hero hero ini tuh sebenarnya tuh kayak banner utama. Jadi dia tuh ada judul, tombol belanja, gambar, ada juga fitur free shipping support 24 jam dan secure payment. Gimana ya contoh? Kalau contohnya ada tadi aku buat. Ntar guys. Hero. Nah, di sini. Nah, ya kan. Kan tadi aku bilang, jadi hero ini kan kayak banner utama nih. Di sini ada judul, terus ada deskripsi buat ininya, terus ada tombol belanja, belanja sekarang. Mana belanja sekarang, mana tulisannya? Aduh, ini masih jelek ya, guys. Ini yang ini. Belanja sekarang dia itu bisa diklik. Terus juga selain itu juga ada fitur free shippingnya juga kan. Nah, kayak gitu nih. Free shipping sudah gratis ongkir. Oke. Terus kita ke produk list. Jadi di produk list itu kan pasti kalau e-commerce pasti ada produk listnya kan, ada list produknya. Nah, ini. Jadi di sini kita tuh ambil data-data produknya, kita ambil dari data array. Produk data, terus
kita jadiin kartnya per produk. Jadi tuh di setiap card, di sini nih, setiap card, ini kan card nih, kalian paham gak? Ini kan card misalnya. Jadi di setiap card itu dia ada gambar. Udah ada gambar, ada namanya juga, ada harga, terus ada tombol lihat. Lihat tuh kayak, dia tuh lebih ke detailnya gitu. Ya, paham kan? Terus ada tambah ini buat tambah keranjang tadi aku kasih lihat. Nah, terus di sini kita juga kan ada produk details. Produk details. Nah, produk details ini apa? Di sini kan, bentar. Nih. Sekarang kita di sini, aku di produk details ini aku ambil ID produk dari URL-nya. Jadi kalau kita mau ambil ID produk dari URL-nya, kita pakai use paramount nih. ID const ID use paramount. Jangan lupa karena dia function pakai kurung. Nah, pokoknya lanjut. Pokoknya ID itu aku cocokin sama data produk di products data. Di products data, return products data find number sesuai sama ID URL-nya. Terus nanti ini detail yang tadi aku udah kasih tahu dilihat. Nah, detail udah kayak gini, guys. Sini ada tombol add to cart juga. Pokoknya kalau user klik add to cart gitu, mana sih add to cartnya? Aku bingung. Ini yang ini add to cart yang ini. Jadi ntar dia langsung si baju ini, misalnya elegant long evening gown, ini dia langsung masuk ke keranjang gitu aja. Terus isinya aku juga buat komponen card aja, nggak pakai card detail. Jadi ini kan bagian keranjang. Jadi semua data keranjang kita ambil dari konteks. Jadi misalnya ini kan kita melihat keranjang, ada kan ini. Tapi kalau misalnya kita hapus keranjangnya, hapus keranjang kosong, ayo mulai kembali belanja. Pasti ntar ada tulisan kayak gitu. Pokoknya ini yang aku bilang juga, kalau misalnya kalian nambah keranjang itu nambahnya dia secara otomatis. Terus di sini kita mau lihat shop context GXX. Nah, jadi shop context ini tuh istilahnya kayak otak keranjangnya lah. Jadi tuh ini bagian paling penting dari project ini itu shop context. Ya kan? Jadi di shop context ini kita tuh bisa ngapain aja. Kita bisa nyimpen data keranjang, nambahin produk, ngurangin produk, terus keranjang, terus kita bisa hitung total item yang kayak tadi itu simpen data ke local storage biar nggak hilang waktu di refresh. Jadi kesimpan gitu datanya. Jadi semua halaman bisa diakses data keranjang tanpa harus kirim apa namanya tanpa harus kirim props. Bentar, kalian bingung gak sih props itu apa? Jadi itu props itu tuh kayak jadi tuh props itu kayak data yang kamu kirim dari parent komponen nih, misalnya kecil komponen. Kayak kamu tuh ngelempar pesan biar si komponen lain tuh pakai datanya. Props itu tuh kayak parameter buat kamu manggil si komponen. Jadi itu komponen tuh dia tuh nggak bisa ubah props. Jadi tuh cuma bisa nerima sama pakai. Jadi tuh props ini tuh cocok buat ngirim judul, teks, warna, data dari API. Kalian tahu kan? Pas main, ya itu dia pakai API tahu. Kalau misalnya aku kasih contoh misalnya nih. Welcome bentar aku buat jadi tuh props itu tuh bikin komponen tuh makin fleksibel, makin simple gitu lah. Pokoknya gitu aja. Oke.
Nah, aku belum kasih tahu kenapa kita pakai RxJS. Kenapa kita nggak pakai yang lain? Kenapa harus RxJS gitu? Karena yang pertama emang dia tuh lebih cepat sama efisien. Kalian lihat sendiri. Kalau misalnya aku close, ini dia maksudnya nggak sebanyak kamu pakai Laravel gak sih? Jadi kira hitung render. Jadi cuma bagian yang berubah lewat virtual DOM ini. Jadi aplikasi itu lebih ringan. Jadi dia tuh nggak nge-lag kayak framework jadul. Terus komponennya itu, kalau misalnya kamu buat satu komponen nih, kayak tadi kan aku kan buat banyak komponen. Tadi komponen aku buat ada card footer gitu-gitu kan. Itu kita bisa pakai ulang-ulang terus kerjanya jadi lebih rapi, irit gitu lah pokoknya gitu. Terus eh ekosistemnya itu apa sih? Kayak di sini tuh ada loh kayak plugin, UI, kayak enak. Pokoknya ada semuanya ada di internet. Terus sebenarnya banyak sih sering dipakai sama perusahaan luar. Terus kan kalau misalnya kita kan tahu GXS kan ini. Jadi itu GXS itu kayak kalian tuh bisa HTML sama JS tuh dalam satu tempat. Mana ya aku contohnya ya? Aku tau apa. Wah kayak gitu dah. Jadi itu nggak ribet. Udah gitu aja. Jadi itu Recto sebenarnya bukan framework. Recto cuman bikin codingan tuh lebih rapi. Kayak ini aja lah. Recto kayak jalan ninja, jalan kayak jalan tikusnya gitu. Oke, semoga kalian semua paham. Tapi ini jelek, ini kalian bisa, kalau kalian mau, kalian bisa desainnya lagi, lebih bagus, bisa. Terus ini gambarnya juga bisa kalian ganti. Kalian misal mau buat eh, e-commerce tentang abaya, atau e-commerce tentang makanan, atau minuman, atau apapun. Terserah kalian tuh bisa pakai React.js ini. Dia tuh lebih mudah, lebih simpel. Oke guys, maybe thank you for... wait. Aku belum ngejelasin yang indeks CXX. Kan ini ntar bakal ada indeks mana coy? Gak salah. Jadi pokoknya kalau misalnya di sini ada indeks CXX itu tuh bukan semuanya. Jadi tuh indeks CXX itu ngebungkus semua komponen-komponen yang tadi. Tuh. Jadi semoga kalian paham. Terima kasih. Thank you for your attention. Kembali lagi dalam. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh yang mana ini aku rekaman?